مباركا فيه وما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita masih berjumpa lagi dalam kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Hilyatul Talibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Kita sampai pada pasal yang terakhir, pasal yang ke-7 ya. Al-Faslus Sabi'u Al-Mahadhir, tentang perkara-perkara yang harus dijauhi ya. Kita sampai pada daf'us syubuhat, menghindari perkara-perkara syubhat. Betul Ibu ya? Sampai situ? Baik. Daf'us syubhat, menghindari perkara-perkara syubhat. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fajtanib itsaratasy syubh wa iradaha ala nafsika aw ghairika fasyubahu khattafah wal qulubu dha'ifah wa aktsaru man yulqiha hammalatul hatab al mubtadi'ah fatawaqqahum. Jauhilah, jadikan hatimu menjauhi perkara-perkara yang syubhat, dan jangan jadikan hatimu seperti sebuah kain yang menyerap apa saja yang menghampirinya. Jauhilah faktor-faktor pembangkit syubhat maupun bisikan-bisikan syubhat dari dirimu dan orang lain. Syubhat itu mudah sekali menyambar, sedangkan hati itu lemah. Kebanyakan yang menyebabkan syubhat adalah para pembakar kayu bakar. Maka berhati-hatilah dari mereka. Saya jelaskan sedikit tentang syubhat. Pertama, dalam hal akidah. Kedua, dalam hal ibadah. Ketiga, dalam hal muamalah. Syubhat dalam hal akidah itu sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang menyimpang dalam perkara keyakinan. Banyak kita sering mendengar para asatizah mengatakan hati-hati dengan syubhat dalam perkara akidah. Ya, maka ini memang kalau dalam hal akidah disebutkan kata syubhat, itu berarti penyimpangan dalam hal akidah. Ya, syubhatnya orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Syubhatnya orang sekuler yang mengatakan agama harus dipisahkan dari kehidupan dunia.
Maka itu semua disebutnya syubhat dalam perkara hati. Ya. Syubhat dalam perkara ibadah, ya, perkara yang meragukan dalam ibadah, maka ini harus ditinggalkan. Kalau dalam hal ibadah disebutkan syubhat, itu juga harus ditinggalkan. Karena syubhat dalam ibadah itu sama dengan keraguan-raguan. Ibu tahu hadis Al-Bani yang ke-11, Rasulullah bersabda, "Jangan yari buka ilana yari." Tinggalkan segala yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukan. Contoh, ibu ingat sekarang kan sudah wudhu ya, tiba-tiba keluar dari masjid ini mau sholat asar, ibu ragu, tadi wudhu saya batal atau tidak? Mana yang harus ibu lihat dalam keadaan berwudhu atau batal ini? Berwudhu. Ya, karena tadi ibu kesini dalam keadaan berwudhu, ketika keluar dari masjid pengen sholat asar di rumah, ibu ragu itu sudah batal atau belum. Jadi itu yang harus ditinggalkan. Ya. Sama seperti ibu lagi sholat, ya, sholat tiba-tiba lupa rakaatnya sudah 3 atau 4, ya. Maka mana yang lebih diyakinkan? Yang sedikit, karena itu yang ibu pasti yakin sudah dilakukan. Yang ibu lakukan apa? Sudah 4 atau belum, kan begitu. Ya, maka ini dalam hal ibadah makna syubhat perkara yang meragukan. Ya, yang ketiga dalam perkara muamalah. Bisa dipahami kok ya? Kita kajian di jam-jam yang ngantuk, jam-jam yang tidur. Dalam hal muamalah, perkara syubhat itu perkara yang belum jelas status halal atau haram. Itu disebutnya syubhat. Dan inilah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah, innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Ya, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, yang belum jelas status halal haram. Ya, ada dalam hadis Al-Bani yang ke-6, ya. Maka perkara yang belum jelas itu status halal atau haramnya lebih baik kita tinggalkan. Tetapi lebih baiknya kita tinggalkan. Contoh, saya kasih misalnya para ulama atau dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah kata Abu Hurairah, "Zakara rajulan min Bani Israil." Ya, beliau menceritakan ada laki-laki Bani Israil, ya, ishtara aqara ila rajul. Ada laki-laki Bani Israil membeli sebidang tanah kepada laki-laki Bani Israil yang lain. Ya. Kemudian setelah orang itu sudah beli tanahnya, ya, dia gali tanah itu,
Setelah dia berani, dia kaget, dia dapatkan satu peti emas di dalam tanahnya dia. Kalau kita kan haji mungkin beli tanah dapat emas. Ya, ini orang yang wow. Kita bahas apa itu wow. Wow itu meninggalkan segala perkara yang dia khawatir akan membahayakan di akhirat. Makanya orang kalau punya sifat wow, jangankan yang haram pun, yang syubhat pun ditinggalkan. Karena dia takut perkara yang syubhat itu membahayakan dia nanti pada hari kiamat. Ya. Nah orang ini setelah dia dapat satu peti emas itu di tangan yang dia beli, dia justru datang lagi penjualnya. Kata orang itu, Rasulullah menceritakan, oh zahabat kamu, wahai penjual, ambil ini satu peti emasnya. Innama itu Allah, karena yang aku beli darimu hanya tanah saja, dan saya tidak beli emas. Ya, kata penjual, innama itu Allah, penjual juga menganggap bahwasanya yang saya jual tanah beserta isinya. Maka ini milik kamu, wahai pembeli, bukan milik saya. Ya, ini dua orang bertikai untuk meninggalkan perkara yang syubhat. Hari ini kan kita gondok-gondokan untuk memberikan harta. Ya, hari ini kan kita fitnah saudara kita untuk memberikan harta. Hari ini kan kita jatuhkan kehormatan saudara kita untuk dapat harta. Tapi lihat dua orang soleh yang dikisahkan Rasul. Dua-duanya takut. Ya, karena perkaranya masih syubhat. Yang jelas halal dan haram. Ini orang beli tanah tiba-tiba dapat emas di dalam tanahnya. Ya, yang penjual juga dia berpikir saya jual tanah bisa kasih. Berarti itu bukan milik saya. Nah ini status halalnya belum jelas. Makanya akhirnya kata Rasulullah, fatahaka maksudul rajul, dua laki-laki dia pergi ke seorang hakim. Ya, hakim ini juga hakim yang bijak, ya, dan dia paham tentang masalah. Ketika mereka menceritakan kisah mereka ini, maka hakim itu berkata, Alaku mawali, apakah kalian punya anak? Kata penjual, ini bulan, iya saya punya anak laki-laki. Kata pembeli, ini jari, saya punya anak perempuan. Maka lihat bagaimana hakim ini begitu bijak dan adil. Kata hakim, anak gula pada. Kalau gitu nikahkan saja kedua anak kalian. Ya, kemudian setengah dari isi emas yang ada dalam peti ini untuk biaya mereka setelah pernikahan, dan setengahnya lagi disedekahkan di jalan. Tapi yang jadi saksi pembahasan kita ini, mereka lebih memilih yang belum jelas status halalnya dipilih mereka tidak. Dan inilah yang dimaksud hadis Rasulullah, famanita wasyubuha faqad istabro'a lidini wa ilmi. Siapa yang menghindari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan diri. Jadi ini contoh yang belum jelas status haram. Ya. Kalau di zaman sekarang lebih banyak lagi transaksi yang mungkin kita pikir ini nggak jelas ya halal atau haramnya, lebih baik kita tinggalkan itu. Ya, karena itu lebih menyelamatkan kita di akhirat. Karena sudah bawakan kisahnya Imam Abu Hanifah. Ibu hadirin kajian Selasa. Ya. Imam Abu Hanifah rela nggak makan daging kambing 7 tahun. 7 tahun tuh, subhanallah. Ya, kita kan setahun aja nggak kuat, kalau Idul Adha pasti makan. Ya, 7 tahun tuh, subhanallah.
Dan masalahnya beliau meninggalkannya bukan karena kolesterolnya tinggi, bukan, atau beliau punya penyakit tertentu, bukan. Tapi gara-gara perkara itu, syubhat. Beliau mendengar dari prajuritnya raja itu yang ada di istana, ada satu kambing, seekor kambing hilang lari dari Baitul Mal. Seekor kambing lari dari Baitul Mal. Padahal Baitul Mal itu kan tempat zakatnya kaum muslimin, sedekahnya kaum muslimin di situ, ya. Tapi beliau ketika mendengar seekor kambing ini hilang dari Baitul Mal, maka beliau bertanya pada pakar peternakan di zaman, berapa lama kambing itu bisa bertahan di luar sana? Artinya berapa lama dia bisa bertahan hidup sih di luar sana? Apa kata pakar peternakan? Paling sekitar 7 tahun, makanya. Kayak kita jatah hidupnya 60-70. Ternyata hewan itu seperti ada jatah. Maksudnya berdasarkan keumuman, ya. Maka akhirnya Abu Hanifah nggak pernah beli kambing di pasar karena takut dari kambing di pasar yang jual itu adalah kambing yang hilang dari beli. Segitu yang mereka menjaga perut mereka untuk tidak makan. Banyak ulama itu berkah ilmunya karena mereka paham betul, ya. Mereka jangankan yang haram, yang syubhat saja tinggalkan. Makanya dari sifat wala, sifat wala ini harus melekat dalam diri ilmu, meninggalkan segala perkara yang khawatir akan membahayakan kita. Ini perkara syubhat, tinggalkan. Kita belum tahu status halal dan haramnya, nggak jelas. Hanya kemarin ya, anak mengajukan tulis pada sampai adalah orang tua perlu memberi hadiah kepada wali kelas, guru, pada warisan yang itu, ya. Ada ya. Itu rekomendasi saya untuk pesan. Alhamdulillah, edarannya sudah keluar. Mengenai tahun ini tidak boleh santri memberikan hadiah kepada guru atau karyawan secara khusus, karena kalaupun tidak jatuh haram, syubhat, bahaya sekali untuk lembaga pendidikan kalau mereka membiarkan. Hanya ketika itu keluar, ya, mungkin ada sebagian yang tidak setuju, tapi kan begitu kan, kita memperjuangkan yang sesuai syariat, lebih hati-hati kita tidak. Ya. Tapi ini mengenai syubhat, ya, maka syubhat dalam hal muamalah. Ini apa itu? Baik, kita lanjut. Yang ke-61. Tinggal 5 lagi, Bu. Perhiasan penuntut ilmu ini sampai 65 saja. Yang 61. Ihdzaril lahan. Menghindari yang namanya lahan. Ibta'id anil lahni fil labzi wal kitab. Menghindari kesalahan ucapan dan penulisan, karena tiadanya kesalahan menunjukkan kemuliaan dan pemahaman yang baik atas makna lantaran susunan kata yang benar.
Sebagaimana hadis dari Umar ya, ini perkataannya Umar bin Khattab, beliau berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil muru'ah. Pelajarilah bahasa Arab karena ia akan menambah muru'ah, kewibawaan. Jadi yang dimaksud lahan di sini kesalahan dalam mengucapkan bahasa Arab, termasuk dalam membaca Al-Quran. Ya, ini kan sering diingatkan oleh asatizah tentang lahan ini nggak boleh ketika kita baca Al-Quran. Lahan kesalahan ucapan bahasa Arab dan tulisan. Masuk Ibu, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu disebutnya lahan dulu. Ya, salah dia mengucapkan sifat-sifat huruf misalnya. Ya, misalnya dia harusnya Allah, dia baca huruf. Itu lahan. Ya, dia salah dalam mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Termasuk juga Ibu membaca lafaz-lafaz sehari di dalam Al-Quran. Seperti misalnya bukan nemu dalam surah Yusuf. Gimana bacanya Bu? Apa ini namanya? Jadi nggak dibaca latak makna, salah. Latak makna, ya. Ismam ya. Atau juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini dalam hal ucapan, termasuk tulisan. Mau cek nggak tulisan Ibu sudah benar atau belum? Coba Ibu di rumah tanpa lihat mushaf Al-Quran, tulis surah Al-Fatihah ini. Tulis surah Al-Fatihah, tapi jangan lihat mushaf ya, belajar. Salah nggak ya? Saya tulis surah Al-Fatihah dari mulai Bismillahnya ya sampai waladhdallin ya. Kayak buat Ibu ya. Besok saya lihat juga, tapi jangan lihat beneran, jadi lihat mushafnya. Ya. Ya. Iya. Santri aja masih kita ujikan terus, yang naik tingkat itu mereka ujinya bacaan sholat, ya, kemudian zikir setengah sholat, tapi berupa tulisan kita ujikan. Baik tulisannya juga benar, dia hafal, tapi cara menulisannya salah. Ini lahan Bu ya. Itu PR-nya Ibu, tulis surah Al-Fatihah tanpa melihat mushaf. Ya. Jangan lihat mushaf itu. Kemudian waqad warada an jama'atin minas salaf annahum kanu yadribuna auladahum 'alal lahan. Disebutkan dari sebagian ulama salaf bahwa mereka biasa memukul anak-anak mereka jika melakukan lahan. Artinya, kalau mereka membaca Al-Qur'annya dengan lahan tadi, salah sifat hurufnya, salah makharijul hurufnya, mereka sampai menghukumnya dengan memukul. Tapi memukul di sini pukulan yang mendidik Ibu ya, bukan yang mencakiti atau mencederai. Wa asnadal khatibu anil Rahabi.
Al-Khatib Al-Baghdadi menyandarkan riwayat dari Rahabi bahwa dia berkata, aku mendengar beberapa sahabatku berkata, jika seseorang yang biasa melakukan lahan menulis, kemudian tulisannya dikutip oleh orang yang juga biasa melakukan lahan, maka hadisnya berubah menjadi bahasa Persia. Ya, contoh itu, ya. Ada orang tulis iya, dia tulisnya gini, karena wa iya kan. Kalau tulisannya gini, betul? Iya karena budu wa iya kan tadi. Begini tulisannya. Begini kan tuh. Salah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ada orang yang dia kalau tulis lahan gitu namanya salah. Tulisannya salah. Karena yang benar iya karena kan disambung gitu. Ya, sama ya. Iya. Enggak. Cuma cara nulisnya sama, kan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, maka di sini disebutnya lahan. Dan kalau seseorang sudah biasa menulis secara lahan, maka kalau dia mengajarkan pun akan salah. Ya. Saya dulu pernah dapetin santri gitu ya, dia sudah nulis misalnya Qul a'udzu birabbil wal nas bil wal nas. Ada yang salah kalau dalam tulisan ini? Bil wal nas. Ada yang salah? Dalam kaidah penulisan Arab ada yang salah? Hah? Wal. Yang salah di mana? Sini. Karena kalau sudah ada alif, nggak perlu ada alif lagi. Ya, makanya ini disebutlah salah. Karena ini kan alifnya sudah ada, maka nggak perlu ada alif lagi. Kalau mbaknya panjang itu kan berarti ada. Ya, maka kalau orang penulisan lahan, ya, penulisannya sudah lahan, maka dia akan mewariskan sesuatu yang salah di dalam kaidah penulisan. Ya. Dan itu bahaya makanya kalau dilakukan seorang guru kalau dia menuliskannya dengan cara yang salah. Ya. Kemudian ya wa ansyadal mubarrid annahu yabsutu min lisanil alkan wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhan fa idza aradta min al ulum ajallaha fa ajalluha minha muqimul alsun. Nahu itu memudahkan lisan yang gagap. Seseorang akan engkau muliakan asal dia tak salah ucap. Jika engkau menginginkan ilmu yang paling agung di antaranya adalah meluruskan lisan. Dan jangan engkau terlalu peduli dengan perkataan Al-Qasim bil Mukhaimirah, belajar ilmu nahu itu awalnya adalah kesibukan dan akhirnya adalah kezaliman. Kenapa kok belajar ilmu nahu itu akhirnya kezaliman? Kenapa itu? Itu tahu ilmu nahu kan?
Bahasa Arab masih ada kajiannya? Udah bubar? Hah? Tidak ada. Namun itu kan berapa? Seperti kita belajar bahasa Inggris kan ada grammar. Ya, jadi namun itu sama dengan gramatikal bahasa. Dulu para ulama kita dulu itu, ya, mereka itu, ya, kalau tulis Arab pakai gini semua, jadi nggak bisa bedain mana tak, mana ba, mana tak. Pokoknya begini aja. Sampai akhirnya muncul titik kan. Ini pun nggak ada harokatnya. Gimana cara bacanya? Ya, misalnya satu kalimat lengkap misalnya. Beribu dengan musyrikin ya. Inna Allaha bari'un minal musyrikina. Coba itu betul. Ini wa rasulahu atau wa rasuluhu. Kenapa? Minal musyrikina, ya. Wa rasulihi wa rasuluhu atau wa rasulahu. Nah, kita nggak akan tahu apa harokatnya kalau nggak belajar kamu, ya kan yang benar kan wa rasul. Yang fatal itu kalau disebutnya adalah wa rasul, wa rasul apa? Yang fatal adalah kalau disebutnya Allah beriman musyrikina wa rasuluhu, ya, maka itu artinya Allah, ya, berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Itu kan fatal itu. Kalau belajar enggak belajar nah, dan ibu pusing. Tapi intinya ilmu nahu itu ilmu gramatikal bahasa, ya. Nah, kata siapa tadi itu Mukhayyimah, ilmu nahu itu awalnya adalah kesibukan dan akhirnya kezaliman. Kenapa kok dia sering sebut akhirnya kezaliman? Karena biasanya dalam ilmu nahu selalu dikasih contohnya gini, doba Muhammad misalnya Aliyah, ya. Kenapa dia sebut kezaliman? Kenapa Muhammad pukul Ali gitu? Itu kan zolim, padahal contoh aja. Tapi selalu dikasih contohnya itu seperti itu. Makanya dia bilang akhirnya adalah kezaliman. Kita sering ngasih contohnya tuh orang zolim gitu. Kenapa kok tiba-tiba dipukul si Ali sama Muhammad? Tahu ya maksudnya itu? Karena ngasih contohnya selalu kezaliman gitu, ya.
Wala biqauli Bishrin al-Hafi, dan juga jangan terlalu peduli dengan perkataan Bishr al-Hafi. Belajarlah ilmu nahu. Kata Bishr menjawab, aku tersesat. Dikatakan lagi, Doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr. Bishr bertanya, wahai saudaraku, mengapa Zaid memukulnya? Orang itu menjawab, wahai Abu Nasr, tidak memukulnya. Ini hanya sebuah kaidah yang dibuat. Kata Bishr, ilmu ini awalnya saja berisi kebohongan. Aku tidak butuh mempelajarinya. Gitu ya. Tapi di sini ya maksudnya kan cuma contoh saja, ya. Contoh saja bahwasannya itu cara misalnya ingin menjelaskan fi'il kata kerja, gitu ya. Itu kata kerja. Kemudian fa'il itu subjek dan aliyat itu objeknya sebagai maf'ul. Kita ingin menjelaskan ini saja sebetulnya. Kita dikasih contohnya kebanyakan karena kita belajar aspek hukumnya bahasa Indonesia. Subjek predikat, cuma kalau bahasa Arab kan subjeknya dari awal, tapi kita setelah mungkin. Kemudian yang ke-62, al-ijhadul fikri, perkara yang harus dijauhi, pemikiran yang prematur. Apa maksudnya pemikiran yang prematur? Pemikiran yang belum matang. Ya, artinya pola berpikirnya itu masih hanya kepada perkara-perkara yang sifatnya fisik dan sifatnya materi duniawi saja. Nah, ini namanya pikirannya belum matang nih. Seseorang kalau dia dari ucapannya, dari tingkah lakunya, dia hanya berpikir untuk kehidupan dunia saja, itu berpikirnya belum matang nih. Karena orang yang berpikirnya matang, dia bukan hanya berpikir tentang konsekuensinya di dunia, tapi konsekuensinya di akhirat. Makanya paradigma seorang mukmin atau mukminah itu tidak terbatas dimensi dia dalam memandang sesuatu, bukan hanya sekedar materi duniawi. Tapi ketika dia memandang segala perkara, selalu dia kaitkan dengan kehidupannya nanti di akhirat. Makanya dia memiliki pola pikir yang matang tadi. Ya, seperti tadi kan, orang yang punya sifat waro, itu dia punya berpikir yang matang. Karena kenapa? Karena dia berpikir ini akan membahayakan saya enggak ya di akhirat nanti. Itu orang yang pola pikirnya matang gitu, selalu berpikir tentang kehidupan akhiratnya. Kemudian juga 63 perkara yang harus dijauhi, al-Israiliyatul jadidah, Israiliyat yang baru, ya. Fahdhar, berhati-hatilah, al-Israiliyat al-jadidah fi nafathatil mustasyriqin min Yahudi wa Nasara, fahiya ashaddu nikayatan wa a'zamu khataran min al-Israiliyat al-qadimah. Berhati-hatilah dengan pemahaman pemikiran Israiliyat yang dihembuskan oleh kaum orientalis dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau saya bahasakan Bu, Israiliyat baru itu adalah metodologinya orientalis. Tahu orientalis Bu? Cara berpikir orientalis. Ibu tahu definisi orientalis? Masa nggak tahu? Nah? Orientalis itu orang yang dia mempelajari Islam, ilmu keislaman dia belajar, tapi untuk merusak ilmu keislaman tersebut. Itu ada di Aceh itu siapa? Ya,
Dia dikenal sebagai orientalis, hafal 30 juz. Ya, hafal 30 juz Al-Quran, belajar ilmu keislaman, tapi dia rusak pemahaman kaum muslimin dengan ilmunya. Sama seperti orang-orang liberal saat ini. Mereka membanggakan gelarnya orang profesor, tapi mereka menafsirkan Al-Qurannya dengan akal logika mereka. Mereka menafsirkan hadis Rasulullah-nya dengan akal logika mereka. Makanya rusak. Ya, cara mereka menafsirkan itu sudah jauh dari pemahaman para sahabat. Makanya rusak. Dan inilah yang dikhawatirkan kalau penuntut ilmu cara berpikirnya seperti orientalis, ini akan merusak ilmu keislaman. Makanya perkara yang harus dijauhi dari, ya kata Syekh Bakar bin Zaid, cara berpikirnya jangan kayak orientalis. Mereka itu belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Ya, jadi cara berpikir orientalis itu mereka belajar Islam ini, tapi mereka selalu kritik. Ini sesuai logika. Ini hati-hati, Bu, yang punya anak di perguruan tinggi kita ini bahaya sekali. Ya, karena mereka diajarkan filsafat. Ya, filsafat itu kan berpikir yang awang-awang. Ya, jadi keilmuan yang awang-awang aja. Gitu, ya. Nah, makanya ini bahaya kalau memahami semua ilmu Islam tapi dengan cara sesuai akal logika. Ya, contoh ada satu hadis dan hadisnya sahih. Iza waqa'a al-dhubabu fi ina'i ahadikum. Apabila ada lalat yang masuk ke minuman kalian, apa kata Rasulullah? Juga. Tapi orang yang berpikirnya orientalis, saya cerubin, ya, dia ukurnya dengan logika. Kita kan mungkin ya kita terima karena itu hadis Rasulullah, ya. Dan Rasulullah nggak akan mengajarkan sesuatu yang membahayakan untuk umat, ya. Maka nggak bisa itu hadis-hadis yang sudah jelas sudah kita wajib menerimanya, nggak perlu untuk berpikir dengan logika. Ya, ini cara berpikir orientalis. Mereka selalu berpikirnya ini masuk akal atau ini sesuai gak ya dengan adat istiadat itu. Nah, kalau liberal kan gitu loh pikir ya, sosial syariatnya harus kayak gini. Ini kan tak sesuai dengan adat istiadat. Bukan agama Islam yang harus menyesuaikan adat istiadat, tapi adat istiadat itu yang harus menyesuaikan dengan tuntunan Islam. Makanya adat istiadat itu kan dibolehkan selama tidak bertentangan dari Al-Quran dan Sunnah. Di parameternya yang Quran dan Sunnah, bukan dengan akal, bukan dengan adat istiadat. Ini gue ya, berpikir Israelian itu berpikir seperti cara berpikirnya orang-orang orientalis. Ya. Ayo. Selanjutnya 64. Ihdharil jadalal Bizanti. Jauhilah debat ala Bizanti. Ini Bizantium maksudnya. Ya. Bizantium itu kan orang-orang Romawi ya. Debat gaya Bizanti yaitu debat yang tidak berguna atau remeh. Dulu orang-orang Bizantium masih saja saling berdebat tentang jenis kelaminnya malaikat. Malaikat ada jenis kelaminnya nggak Ibu? Nah, kita udah belajar iman kepada malaikat. Apa jenis kelaminnya malaikat? Hah? Astagfirullah. Kan sudah hafal musuh sama saya. Malaikat tidak ada jenis kelaminnya. Ingat ya, yang ada jenis kelamin Nabi dan Rasul. Ulama sepakat Nabi dan Rasul semuanya laki-laki. Tidak ada yang perempuan. Adapun malaikat, wallahu a'lam, tidak dijelaskan jenis kelamin. Maka keimanan kita nggak boleh bahwa malaikat semuanya laki-laki.
atau sebagiannya perempuan. Kita meyakini malaikat yang punya jenis kelamin. Ya. Terus apa Ustaz? Wallahu a'lam, karena tidak ada dalil yang menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, perkataan sahabat, tidak ada yang menyebutkan bahwa malaikat itu punya kelamin. Ya, beda dengan syaitan kan, memang dijelaskan ada syaitan laki-laki, ada perempuan. Ya, Nabi juga semua yang diutus ada hanyalah laki-laki. Itu memang ada dalilnya. Tapi yang tidak ada dalilnya seperti malaikat itu kita bersikap sudah Allah. Ya. Yang anak-anak suka dikasih nama ada istri, itu kan cenderung anaknya pasti laki-laki ya, itu salah ya. Iya, kalau meyakini malaikat juga itu laki salah. Memberi nama malaikat saja sebenarnya. Iya. Kalau malaikat selalu berwujud laki-laki, kalau menyerupai manusia. Oh iya, itu kalau menyerupai manusia. Kenapa Ustaz? Oh, Ada ya, memang kalau malaikat menyerupai laki-laki, kalau di zaman sahabat itu kan seperti wajahnya sahabat dia, ya. Itu memang iya, setiap menyerupai itu seperti laki-laki. Tidak boleh meyakini malaikat itu kelaminnya. Nah, orang Bizantium dia sibuk debat ini, Bu. Malaikat itu kelaminnya laki-laki atau perempuan. Padahal musuh mereka sudah berada di pintu gerbang negeri mereka, sehingga musuh menyerang mereka, dan begitulah perdebatan yang hal-hal remeh. Sama seperti itu, orang sekarang debat tentang warna anjing yang ikut Ashabul Kahfi itu apa warna anjingnya? Aneh kalau ada orang debat gitu, ya. Tidak penting, ya. Jadi perkara-perkara ini, apalagi yang akan menambah keimanan kita, lebih baik ditinggalkan. Ya, maka di sini Syekh Bakar saya ingin mengatakan jangan memperdebatkan perkara-perkara yang remeh. Ya, seperti tadi, ya, perkara-perkara yang tidak akan menambah keimanan kita juga. Ya, makanya kalau ditanya itu bumi itu bulan atau datar, karena selalu nanya menambah keimanan kalau bertanya. Ya, jadi ya sudah begitu. Terus saya pernah diskusikan, kan ada dosennya yang mengatakan kalau surga neraka itu fiksi gitu. Hanya untuk motivasi manusianya agar berbuat baik itu benar. Itu salah fatal. Sama saja dia mengingkari surga dan neraka. Padahal Allah kan mengatakan, ya, Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Ta'ala, maksudnya beramal saleh dan menuju surganya, uiddat lil muttaqin, yang sudah disiapkan untuk orang bertakwa. Bahkan ulama sepakat itu, surga itu telah Allah ciptakan. Tapi di mana letaknya itu Allah. Tapi surga sudah diciptakan, ulama sepakat. Neraka sudah diciptakan, juga ulama dan tidak harus sepakat. Tapi di mana sekarang Allah? Ya, maka kalau tadi ada dosen mengatakan itulah orang liberal itu, mereka selalu menafikan perkara-perkara yang goib, perkara-perkara yang tidak bisa kelihatan oleh panca indera kita. Nah, itu pengaruh filsafat. Di barat itu ada yang namanya golongan positivisme. Positivisme itu mereka hanya ingin mengakui kebenaran itu yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Bisa dilihat, ya, yang bisa disentuh, yang bisa diraba, itu kebenaran. Tapi sesuatu yang gak bisa diraba, dilihat, itu sesuatu yang bukan kebenaran. Makanya orang liberal, mereka menafikan itu, iman-iman kepada gaib. Termasuk ada orang yang dia menafikan iman kepada malaikat. Kata mereka,
malaikat itu bukan wujud, dia nggak ada. Dia hanya salah satu perilaku baik dalam diri manusia. Jadi manusia itu kalau perilakunya baik, dia disebut malaikat. Namun begitu mereka suka mengotak-atik ayat Al-Quran semau mereka, yang itu nggak pernah dipahami oleh para sahabat. Maka wajib kita hilangkan dulu ya keyakinan syubhat-syubhat tadi. Karena kita yakin surga itu sudah diciptakan, neraka itu sudah diciptakan. Hanya di mana itu yang kita tidak. Itu keyakinan yang salah. Ya. Iya, itu kan pemahaman yang keliru juga. Ya, mereka memahami hadis Rasulullah itu, kata Rasulullah yang zilullahu tabaraka wa ta'ala di sulusil akhir malaik. Allah Ta'ala turun setiap sepertiga malam yang terakhir kan. Hadisnya sahih riwayat Muslim dalam kitab sahih. Lalu mereka mengatakan kalau seandainya Allah turun ke langit dunia, berarti arsy Allah kosong. Orang yang seperti ini sama saja dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau makhluk memang seperti itu. Kalau saya pindah dari tempat duduk saya ke sini, tempat duduk saya kosong. Tapi tidak begitu dengan Allah. Allah punya sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk. Maka ketika Allah turun ke langit dunia, tidak, arsy Allah itu tidak kosong. Ya. Jadi itu juga termasuk pengaruh filsafat. Ya, mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat Allah. Ya. Lanjut. Kemudian wahadiyus salafi, dan petunjuk para ulama salaf terdahulu, al-kaffu an kasratil khisami wal jidal. Mereka menahan diri dari banyak permusuhan dan perdebatan. Wa anna tawassu'a fihi min qillatil wara'. Berpanjang lebar dalam perdebatan menunjukkan minimnya sikap wara'. Kama qala al-Hasan idh sami'a qauman yatajadalun haula'i mallu ibadah wa khaffa alaihim al-qawl wa qalla wara'uhum fatakallamu. Ya, kata Imam Hasan al-Basri ketika mendengar sekelompok orang sedang berdebat, mereka itu orang-orang yang bosan beribadah, sudah bosan beribadah. Ringan bagi mereka berkata-kata, sedikit sikap waroknya, oleh karena itu mereka banyak bicara. Ya, maka dari sini Ibu, perkara meninggalkan perdebatan itu lebih baik, ya. Kecuali memang kemaslahatannya kita lihat lebih banyak, ya. Itu pun hendaknya bukan debat kusir gitu ya. Debat kusir itu akhirnya saling menjatuhkan kehormatan orang. Debat kusir itu keluar dari substansi permasalahan. Itu namanya debat kusir, ya. Debat itu kan ilmiah. Apa ilmiahnya? Mana dalil Al-Quran dan Sunnahnya? Ya, itu namanya baru debat, ya. Debat yang diperbolehkan kalau masing-masing menyampaikan dalil. Ya, ulama pun berdebat, tapi mereka jelas menyampaikan dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Kalau orang sekarang kan debat, ngomong ke sana, ngomong kemari gitu ya. Ya, tapi nggak jelas dalilnya mana gitu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik, ini yang ke-64. Yang terakhir Ibu, perkara yang harus kita jauhi 65, la ta'ifiyah wala hizbiyah yuqadul wala'u wal bara'u 'alaiha. Ahlul Islam laisa lahum simatun siwal islami wassalam. Bukan kelompok dan golongan yang menjadi landasan al-wala wal bara. Apa artinya wala Ibu? Bersikap loyal
Al-bara' berlepas diri. Maka di sini Syekh Bakar bin Zaid ingin mengatakan tidak boleh bersikap fanatik kepada kelompok dan golongan tertentu. Ya, karena kita hanya memiliki loyalitas untuk Allah dan Rasul-Nya. Adapun untuk kelompok nggak boleh kita fanatik membela habis-habisan walaupun itu salah. Jadi yang kita harus betul-betul loyal ya kepada syariat Islam ini, kepada ajaran Islam, kepada sunnah Rasulullah, itu yang kita loyal. Adapun kepada satu kelompok tertentu, golongan tertentu, kita nggak boleh bersikap loyal. Dan tadi nggak boleh fanatik. Dan ini yang Allah singgung di dalam Al-Quran, ya, di mana Allah mengatakan hamiyatul jahiliyah. Ya. Hamiyatul jahiliyah itu kesombongan di zaman jahiliyah. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah, "Qalu hamiyatul jahiliyah." Hamiyah al-jahiliyah. Hamiyah jahiliyah itu kesombongan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan kesombongan di masa jahiliyah? Mereka itu karena sombongnya mereka, ya, mereka bersikap fanatik kepada suku atau golongan dan menolak kebenaran dari Allah dan Rasul. Jadi ini salah satu karakternya masyarakat jahiliyah. Mereka fanatik sekali dengan suku dan golongan. Sampai mereka nggak mau menerima wahyu dari Allah dan Rasul-Nya kalau itu bertentangan dengan adat suku dan golongan. Karena fanatiknya tadi. Ya. Makanya Allah sebutkan ini perbuatan tercela, disebutnya hamiyatul jahiliyah. Ini kesombongan masyarakat jahiliyah yang mereka begitu fanatiknya kepada suku dan golongan mereka sehingga mereka menolak kebenaran. Ya. Berlepas diri. Nah, kemudian ada aduh, saya agak seret. Iya. Kemudian kata Syekh Bakar bin Zaid, "Faya talibal ilmi." Wahai para penuntut ilmu, barakallahu fiik wa fi ilmik. Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi ilmumu. Utlubil ilma watlubil amal. Tuntutlah ilmu dan beramallah. Wad'u ilallah ala tariqatis salaf. Dan ajaklah manusia ke jalan Allah dengan metodenya para ulama salaf. Ini Ibu ya. Jadi kita ketika berdakwah itu bukan mengajak kepada golongan kita, bukan mengajak kepada kelompok kita,
bukan mengajak kepada partai, bukan. Kita ajaknya mereka ke jalan Allah. Itu dakwah. Ya. Itu dakwah. Yang namanya dakwah itu ngajaknya ke jalan Allah. Makanya setiap disebutkan, misalnya dalam surah Yusuf, ya, Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalanku itu? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kemana? Ke jalan Allah. Bukan ke jalan kelompok tertentu, golongan tertentu. Kita ajaknya manusia ke jalan Allah. Ya, begitu juga dalam surah Al-Ankabut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Lihat kalau sebutkan, ajaklah mereka ila sabili rabbik, menuju ke jalan Rabbmu. Ya, setiap ada perintah dakwah di sana pasti disebutnya jalan Allah, jalan Allah. Bukan jalan golongan tertentu, bukan jalan kelompok tertentu, bukan jalan partai. Kayak ini Bu, dakwah salaf itu nggak pernah ngajak kepada golongan, nggak pernah ngajak kepada kelompok, tapi kita ajak manusia ke jalan Allah. Ajak manusia menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ajak manusia ingat kampung akhirat. Ajak manusia ingat surga dan neraka. Ya, kita nggak pernah mengajak mereka ikut golongan saya, ikut kelompok saya. Enggak, kita ajak mereka ke jalan Allah. Bagaimana mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Kemudian, wala takun kharajan wallajan fil jama'at. Jangan kalian keluar masuk dalam jemaah-jemaah sehingga engkau keluar dari kelapangan menuju berbagai kesempitan. Islam itu keseluruhannya adalah jalan dan manhaj bagimu. Kaum muslimin itu semuanya berjamaah. Sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah. Tidak ada sekte-sekte di dalam Islam. Maknanya nggak ada kelompok-kelompok. Kita sama-sama mengajak manusia kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang dakwahnya mengajak kepada kelompok itu salah. Ya. Karena di dalam Islam itu kita berdakwahnya mengajak kepada Allah saja. Wa u'idzuka billah, dan aku mohon perlindungan kepada Allah anta tasaddaq, agar kalian tidak bercerai-berai. Fatakunu nahaban bainal firaq, sehingga engkau menjadi mangsa di antara berbagai kelompok-kelompok tersebut. Golongan yang ekstrim. Lalu engkau mengikat pengaruh walak dan bara di atasnya. Jadi tidak ada Ibu, kita berwalak kepada kelompok tertentu. Kita juga bersikap walak kepada partai tertentu, kepada kelompok tertentu tidak ada. Ajarannya kita berwalak hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Ya. Fakun taliba ilmin ala jaddah. Jadilah kalian penuntut ilmu yang sejati. Takful asar wa tattabi'us sunnah. Kalian mengikuti dalil-dalil asar, mengikuti seruan-seruan Allah dan mengikuti hadis-hadis Rasulullah. Ya. Kemudian kalian mengikuti sunnah Rasulullah dan kalian menyeru ke jalan Allah dengan hujjah yang nyata, yang mengerti bagaimana dulu para ulama salaf kita, mereka memiliki keutamaan karena mereka mendakwahkan Islam ini. Wa innal hizbiyah, berkelompok-kelompok itu memiliki jalan dan juga acuan yang diada-adakan dan tidak pernah dikenal oleh para ulama salaf terdahulu. Ini merupakan salah satu penghalang terbesar dari ilmu dan pemecah belahnya jemaah. Betapa sering bersikap kelompok-kelompok ini melemahkan tali persatuan Islam, dan karenanya umat Islam terselubungi atau kekuatannya semakin melemah.
Ini dampak fanatik, ya. Saya sebutnya dampak fanatik ini pada kelompok tertentu. Dampak fanatisme. Kalau fanatik kan dia bela habis-habisan walaupun salah sih. Ini namanya fanatik. Fanatisme, ya. Dampak fanatisme kepada golongan tertentu. Yang pertama, ya, menimbulkan permusuhan. Bahayanya, kaum muslimin akan mudah saling bermusuhan ketika mereka sama-sama fanatik dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang satu fanatik dengan kelompoknya, ketika kelompoknya ya tidak disukai atau ketika orang nggak mau masuk kelompoknya, dia musuhi kelompok yang lain, makanya timbulnya itu permusuhan. Ya, ketika fanatik ini semakin menyebar, akhirnya saling bermusuhan kaum muslim. Ya, padahal Rasulullah SAW mengingatkan ya tentang yang bisa menghabiskan pahala seorang apa tadi? Ya, al-hasad wal baghdha, sikap hasad, ya, yang senang saudara muslimnya dapat iman, ya, atau al-baghdha, bermusuhan. Kenapa kok orang yang bermusuhan dengan orang lain itu akan menghabiskan pahalanya? Karena orang itu kalau sudah bermusuhan, dia akan benci kepada musuh. Dan kalau dia benci, mudah dia habisi kehormatannya, dia kibahi, dia jelek-jelekan, dia caci maki. Itu kan menghabiskan pahala juga. Makanya dalam Rasulullah jauhi ini, ya. Bahkan Rasulullah ini penyakit yang aku takutkan di kalangan umat, ya, yang itu pernah menimpa umat-umat sebelum kalian, yaitu al-hasad wal baghdha, penyakit hasad dan ghibah juga saling bermusuhan. Makanya kan ancamannya luar biasa, hadis-hadis tentang permusuhan ini, sampai Rasulullah mengatakan la yahillu li muslimin an yanjura akhahu fawqa salas, ya. Tidak halal bagi seorang muslim mereka tidak bertegur sapa dengan muslim lainnya lebih dari 3 hari. Wa man hajara akhahu fawqa salas famata naqamna. Sampai Rasulullah mengatakan siapa yang tidak mau mengucapkan salam bertegur sapa saudara muslim atau muslimatnya lebih dari 3 hari dan dia mati saat itu, dakhala, sudah pasti masuk neraka. Contohnya loh ya, ya. Dan ini dampak fanatisme yang akhirnya menimbulkan korupsi. Yang kedua, ya, dampak dari fanatisme ini apa? Akhirnya menolak kebenaran yang hak. Kelompoknya juga itu boleh, tapi ketika didatangkan dari yang hak dari Al-Quran dan Sunnah, dia tolak karena nggak sesuai dengan apa yang diajarkan kelompoknya. Ya, padahal kebenaran yang hak kalau itu bersandar dari Al-Quran, dari hadis, sesuai ya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ya wajib. Ya, maka orang kalau sudah fanatik tadi, sudah dia nggak mau menerima yang dari luar, ya, karena dia sudah menganggap bahwa ini sudah kebenaran mutlak apa yang diamalkan oleh kelompoknya. Ya, yang ketiga itu ini yang paling bahaya itu melemahkan kaum muslimin. Kaum musliminnya semakin lemah.
karena masing-masing fanatik kepada kelompoknya. Ya. Mereka nggak mau bersatu, mereka nggak mau sama-sama untuk saling tolong-menolong dan kebaikan, gitu ya. Maka ini akan semakin melemahkan kaum muslimin. Ya. Makanya ini Bu, perilaku yang harus kita tinggalkan. Ya, makanya termasuk Ibu nggak boleh fanatik kepada guru atau ustaz. Ya, karena lihat dari perkataan. Kalau perkataannya sesuai dari Al-Quran, Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, kita terima. Ya, ketika ada pendapatnya yang ternyata itu berdasarkan hawa nafsu, ya kita terima. Ya, yang dulu akan pernah dikasih pesan satu kaidah yang bagus sekali. Masyarakat usul fikih yang Indonesia bilang aqwalul ulama laisat bihujjah. Perkataan para ulama itu bukan hujjah, walakin tahtaju ila dalil, tapi butuh dalil. Kalau itu didasarkan dalil, kita terima. Tapi kalau itu tidak didasarkan dalil, kita tidak. Ya. Baik. Sedikit lagi nih Bu. Kemudian sampai qala Ibnu Qayyim Ibu ya. Baru itu, oh iya. Wa innal hizbiyah tadi ya. Kemudian fahdhar hamakallahu ahzaban wa tawaifa taifuha. Ya, waspadalah semoga Allah memeliharamu dari golongan-golongan dan kelompok-kelompok yang dikelilingi oleh pengikutnya dan memunculkan keburukan. Ia ibarat saluran air yang menghimpun air kotor lalu mencerai-beraikannya dengan sia-sia. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb-mu yang berjalan di atas jalannya para nabi dan juga rasul. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim, ya, semoga Allah merahmati beliau, inda alamati ahli ubudiyah, ketika beliau menyebutkan tanda-tanda ahli ibadah. Beliau mengatakan, tanda yang kedua di antara tandanya ahli ibadah, mereka tidak dinisbatkan kepada nama tertentu. Ya, jadi nggak usah menisbatkan nama kita dengan nama tertentu. Ya, misalnya saya dari kelompok fulan, saya dari kelompok fulan, terus, ya, gitu ya. Nah, karena ini tidak dikenal di kalangan para ahli ibadah, yaitu mereka tidak dikenal dengan sebuah nama yang menjadi identitas mereka, sehingga diketahui oleh manusia dari nama-nama yang menjadi identitas bagi para penganut aliran tertentu. Di samping itu mereka juga tidak terikat dengan amalan tertentu yang membuat mereka dikenal dengan amalan itu saja. Karena ini penyakit dalam ibadah, yaitu ibadahnya hanya terikat gitu ya dengan ibadah golongan itu saja. Ya. Adapun ibadah yang bersifat mutlak, maka pelakunya tidak dikenal dengan sebutan tertentu yang menjadi nama amalannya. Dia selalu menjalankan perintah ibadah dengan berbagai jenisnya. Dia ikut serta dengan kegiatan para ahli ibadah dan ikut andil bersama mereka. Dia tidak terikat dengan identitas, tanda, nama, atribut, metode yang dibuat dengan berbagai istilah. Jika ditanya tentang gurunya, dia menjawab Rasulullah. Tentang metodenya, dia menjawab ittiba'u Rasul, selalu mengikuti Rasulullah. Tentang atributnya, dia menjawab pakaiannya adalah pakaian takwa. Tentang mazhabnya, dia menjawab menjalankan sunnah. Tentang tujuan dan cita-citanya, dia menjawab mereka menghendaki keridhaan Allah Ta'ala. Jadi begitu, penuntut ilmu tidak menisbahkan kepada kelompok tertentu. Maka kalau mereka ditanya tadi tentang siapa gurunya, Rasulullah,
Ya, metodenya apa? Mengikuti Rasulullah, atributnya, pakaiannya takwa, ya. Kemudian mazhabnya menjalankan sunnah dan cita-citanya meraih ridho Allah Ta'ala. Ya, sampai sini Bu ya. Padahal dikit lagi ini Bu. Kita bahas pertemuan terakhir pekan depan kayaknya Ibu tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan perhiasan penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan materi untuk siang ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah ada dalilnya jika wanita memiliki perhiasan emas di dunia, namun nanti di surga nikmatnya berkurang? Wallahu a'lam, Anda tidak tahu Ibu, Anda belum dengar ini dalilnya. Ya, kalau perempuan di dunia punya emas, nanti di surga akan kurang nikmatnya. Ibunda kita Aisyah itu juga pakai emas Ibu. Ya, istri-istri Rasulullah juga ada yang pakai emas, ya. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah emas yang mereka miliki itu tidak dizakatkan, iya, itu bisa jadi akan mengurangi nikmat mereka nanti di akhirat. Ya, kalau emas yang mereka miliki tidak dizakati, ya, atau emas yang mereka kenakan itu emas yang berlebihan, gitu ya. Misalnya dia pakai gelang yang 1 kilogram itu kan berlebihan, ya, atau misalnya pakai kalung yang 10 kilogram gitu ya, maka ini perkara yang diharamkan karena berlebih-lebihan. Ustaz, semenjak pelajari sifat sholat Nabi, saya tahu kalau duduk tasyahud akhir sholat yang 2 rakaat lebih afdal duduk iftirash. Setelah mengamalkan, ternyata tempurung telapak kaki kiri saya kapalan. Kok bisa? Ya, membengkak, menghitam. Apakah itu uzur syar'i bagi yang duduknya tawarruk saja? Iya, nggak apa-apa. Ya. Ini kan masalah yang ulama beda pendapat. Ya. Ulama beda pendapat bahwasannya duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir untuk yang sholatnya 2 rakaat saja, memang kalau menurut Syekh Albani yang lebih afdal adalah duduk iftirash. Walaupun sebagian ulama yang lain tetap duduknya duduk tawarruk. Gitu. Jadi masalah berbeda pendapat yang masih ada dalilnya, buat-buatnya Ibu, ini nggak masalah. Ya, apalagi Ibu dalam keadaan uzur syar'i, maka boleh duduknya tawarruk saja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Udah ya, cuma 2 pertanyaan. Ada lagi? Kalau salah berzakat. Dia berzakat, kemudian dia serahkan bukan kepada orang yang berhaknya. Pikirannya masih pikir intinya gitu, ternyata bukan. Jadi kan zakatnya tidak sah ya misalnya. Nah, pasti ulangi lagi itu kapan harus mengulanginya lagi? Harus mengulanginya ya ketika dia setelah salahnya itu harus langsung diulangi. Ya, kalau memang dia masih ada harta yang bisa dia keluarkan dari zakatnya. Ya, kalau ternyata hartanya jadi berkurang di situ, ya, dan tidak mencapai nisab lagi, ya berarti nanti tunggu hartanya mencapai nisab lagi. Ya, jadi kalau tadi dia sudah bayarkan zakatnya, malah salah dan nisabnya jadi berkurang gitu. Maka tunggu lagi nanti ketika nisabnya sudah mencapai wajib zakatnya. Begitu. Ya. Pas kejadian kan sampai nisab terus. Zakatnya gimana? Iya, zakatnya kan tidak sah karena salah kan? Salah menyerahkannya.
salah menyerahkannya. Misalnya dia serahkan kepada anak yatim gitu. Padahal itu bukan yang berhak menerima zakat. Maka dia harus ulangi. Kapan dia ulangi? Kalau dia hartanya masih mencapai nisab saat itu, ya langsung dia bayarkan lagi kepada orang yang berhaknya. Tapi kalau hartanya ternyata berkurang dari nisabnya, ya sudah, dia berarti bayar zakatnya 1 tahun lagi setelah mencapai nisab. Berarti yang nggak dikasih utang, Hah? maksudnya yang dibayarin zakat yang salah itu bagi anggap utang kepada Allah gitu. Gak dianggap? Harusnya kan misalkan diserahkan misalnya bagus gitu ya. Tapi karena yang satunya salah pada sasaran, berarti kan berkurang kan dari yang Nah kalau dulu sampai tunggu nisab lagi, berarti kan selama jangka waktu itu kan berarti kita masih kekurangan gitu. Kalau nggak nunggu sampai nisab lagi langsung dibayar saat itu juga, itu boleh nggak? Oh iya. Maksud saya itu kan zakatnya dia salah menyerahkannya. Maka masih ada sisa kan dari uangnya gitu. Ya, masih ada sisa. Maka kalau masih ada sisa, iya dia langsung bayarkan saat itu juga. Gitu. Dia bayarkan saat itu juga, setelah itu baru dia tunggu sampai nisabnya lagi. Paham nggak Ibu? Ya. Jadi ya saat itu juga dia bayarkan gitu. Kalau memang uang yang bisa dia keluarkan zakatnya ada saat itu gitu. Tapi kalau memang ternyata uang yang sudah ingin dia keluarkan zakatnya nggak mencapai ya kadar dia mengeluarkan zakat, ya berarti dia nggak bisa, ya harus menunggu nisab lagi gitu maksudnya. Paham ya ibu-ibu? Baik. Ada lagi atau kita cukupkan? Nggak ada yang online, nggak ada yang bertanya ya? Yang online. Ada lagi katanya. Bagaimana sih kalau milih universitas di dalamnya itu ada pemikiran seperti itu? Karena khawatir dalamnya Islam, karena Islam masih di dalam semuanya keluaran dari kuliahnya malah Islam bukan tapi malah nikah. Iya. Ibu bertanya di Indonesia ya? Iya. Wallahu a'lam Ibu, memang kalau belajar untuk kuliah agama Islam gitu ya, yang terpercaya para dosennya, memang di Indonesia agak susah ya pemahamannya sesuai dengan para ulama salaf. Tapi sekarang kan sudah ada Ibu, ada STDI di Jember ya, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah di Jember di sana. Kemudian ada di sini ya STIB Muhammad Nasir ya, di Bekasi. Cuma kalau ibu mau aman dari pemikiran liberal itu, tapi ingin ngambil umum gitu. Ibu ingin belajar umum, tapi belajar agamanya aman dari pemikiran liberal itu, bisa mengambil ke Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun itu UI, apa sih disebutnya? UIK Bogor ya. Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun. Nah, itu yang lebih aman. Insya Allah di sana aman dari pemikiran-pemikiran liberal, gitu ya. Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya.
dia bisa belajar. Kalau ingin belajar umum tapi ingin juga ilmu agamanya benar, ya lebih baik di Ibnu Khaldun saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan Ummu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana ingin bertanya mengenai zakat. Bagaimana apabila qadarullah ada sepasang suami istri telah bercerai, terus anak-anak ikut dengan istrinya. Nanti untuk bayar zakat itu bagaimana, Ustadz? Karena istri sudah menikah lagi, sudah bersuami lagi, apakah zakatnya ibunya yang membayarkan atau tetap bapaknya wajib membayarkan, Ustadz? Kan ini zakatnya zakat apa Ibu? Yang zakat fitrah itu, Ustadz. Zakat fitrah Ramadan? Iya, betul Ustadz. Berarti bercerainya sebelum Idul Fitri? Iya Ustadz, betul. Bercerai sebelum Idul Fitri, kemudian siapa yang wajib membayarkan zakatnya gitu ya? Ya, betul Ustadz. Kalau masih dalam masa iddah Ibu, maka itu masih kewajiban suami. Masa iddah seseorang perempuan misalnya, dia diceraikan ketika Ramadan, berarti kan masa iddahnya 3 kali suci. Berarti tetap kewajiban suaminya membayarkan zakat fitrah. Ya, tapi bila ternyata istri ini menikah kembali selesai dari masa iddahnya, maka kan berarti zakat fitrahnya udah lewat Ibu. Ya, kecuali memang dia bercerainya jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kalau dia bercerainya jauh-jauh hari sebelum Ramadan dan ketika dia akan membayarkan zakat fitrahnya dia sudah menikah lagi, maka berarti yang wajib membayarkan ya suaminya yang baru gitu. Oh, nah Ustaz. Anak pikir masih selalu minta sama bapaknya untuk zakat fitrahnya, Ustaz. Oh, enggak. Jadi kepada suaminya yang baru, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya, sudah mau jam 3 ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.